back office. Nanti ada bagian device warranty. Nah, di situ diisi nomor seri produk, lalu diikuti petunjuk lanjutannya. Ya, jadi garansi itu dilakukan di member area kita masing-masing. Begitu Pak penjelasannya ya. Pak Yona, selamat malam Pak Yona. Ya. Selamat malam Pak Yona. Saya mau nambahkan sedikit Pak Yona. Ya, salam kenal semuanya, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ikutin Zoom malam ini. Perkenalkan saya Anton. Saya mau menambahkan sedikit untuk masalah colokan kaki dua, dan juga ada mengenai tadi ada pertanyaan tentang kertas panduan di dalam kotak ya. Nah, jadi sebelumnya memang kita meminta dari pabrik di China untuk langsung bikin colokan kaki 3 biar lebih kuat. Oke, jadi kemudian yang kita terima saat ini 500 unit terakhir itu adalah colokan kaki 2, itu adalah spek Eropa, kebetulan sama dengan produk colokan di Indonesia ya, kaki 2, dan itu juga sudah semuanya quality control dengan spesifikasi Eropa. Jadi di Indonesia kita juga sudah terapkan sesuai standar internasional, ada tulisan CE di sana untuk kotak baru. Nah, ke depan kita semua akan ada kotak baru di mana di dalam kotak itu sudah ada speknya. Jadi kita tidak ada lembaran kertas lagi yang kita masukin ke dalam kotak, dengan kotak versi baru semua, ya, dengan kabel tidak ditindih di atas alat, berada di sebelah produk dari alat Aitera Care. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk masalah kualitasnya Bapak, kita tetap improve, biarpun mau kaki 2, kaki 3, mau cap badak atau mau cap apa juga tetap kualitasnya kita tetap perbaiki. Jangan khawatir Bapak Ibu yang memiliki alat-alat yang mungkin berbeda dengan teman-temannya, karena itu ada upgrade ya, terutama dari kotak juga kita sudah upgrade menjadi lebih baik ya, lebih gampang. Dan itu tadi yang naik stiker itu memang agak tipis awalnya kita pikir setelah kita wrap, kita kirim ya, itu bisa tetap stick di situ karena itu adalah garansi, karena kita baik di pabrik kita sudah melakukan quality control, sampai ke Indonesia juga kita tetap melakukan quality control. Jadi 2 kali quality control, makanya di stiker dengan stiker price itu. Ya, ternyata pengiriman ya mungkin terbanting atau menyebabkan sobek, ya itu pasti bisa terjadi ya. Nah, nanti masukannya kita memang akan buat lebih baik lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, biarpun mungkin Bapak Ibu menerima ya produk yang itu bukan berarti bekas ya, atau kita sudah pernah pakai, itu semua adalah produk baru ya, bahkan double quality control dari pabrik di China dan sampai ke Indonesia kita quality control lagi. Jadi harap maklum kalau misalnya ada kekurangan di stiker yang lebih tipis ya, karena kita cetak juga sudah banyak, kita akan double atau 3 triple untuk penempelannya, jadi mungkin lebih kuat, jadi sampai ke tempat Bapak Ibu produknya akan tetap tersegel ya. Nah, kita harap pengertiannya untuk kali ini, nanti ke depan kita juga terima kasih atas masukannya biar lebih baik ke depan. Cukup sekian dari saya Pak Yona, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya, baik kita lanjutkan ya. Dari Bu Yuliana, apakah Aitera Care boleh dipakai anak-anak umur berapa? Aitera Care boleh dipakai bahkan oleh bayi sekalipun, Ibu Yuliana ya. Jadi aman dipakai untuk anak bahkan bayi, tentunya dengan speed nomor 2, yaitu speed yang paling rendah, anginnya pelan dan hangat. Selamat malam, mau nanya apakah papiloma bisa disembuhkan oleh Aitera Care? Silakan. Ya, banyak kasus papiloma kita sudah sembuhkan ya. Bahkan papiloma yang biasanya di ya itu terlepas itu setelah belum berulang kali itu. Biasanya dia akan mengering ujungnya dan kemudian lepas. Iya. Sudah. Ya, baik. Baik, Dok, kita lanjut ya. Dari Ibu Yulia Francisca. Ini masuk ke screen-nya siapa ini ya? Sorry.
Pak Roni mungkin ada salah pencet. Iya Pak, sorry Pak. Udah Pak. Oke. Lanjut. Iya. Yang mau tanya juga boleh, silakan. Atau Kita langsung lanjutkan ya, ini kurang sedikit yang chat, kurang sedikit kita selesaikan yang chat, setelah itu yang resen ya. Berapa lama untuk blow 1 liter air, lalu blow meridian memutar atau arah dari atas ke bawah? Yang untuk blow air itu cukup 1-2 menit cukup. Jadi itu air klaster molekul airnya sudah berubah di poligonal menjadi molekul linier, itu sudah berubah. Jadi cukup 1-2 menit sudah berubah. Untuk waktu pemakaiannya jangan lebih dari 2 jam. Karena setelah 2 jam dia akan mengalami proses oksidasi dan akan kembali lagi menjadi air biasa. Iya. Ini terbaru sudah kita lakukan, hasilnya sebaiknya tidak dilakukan blow dengan air dengan volume yang banyak. Ya. Air hidrogen pun sama. Ya, saya sering mengatakan bahwa air hidrogen pun akan mengalami proses oksidasi juga. Air hidrogen tidak akan tahan lama. Jadi kalau dijual di supermarket, di swalayan ya, itu biasanya air hidrogennya sudah air biasa. Iya. Dok, tadi yang 2 menit itu kan kalau 1 gelas ya, sekali minum ya. Kalau 1 liter, 2 liter begitu, gimana dok? Ya lebih lama sedikit lah, 5 menit lah. Setelah itu ya waktunya juga jangan terlalu lama juga minumnya. Iya. 2 jam ya. Oke. Kemudian blow meridian itu gerakannya memutar atau turun ke bawah? Ada 2 cara yang diajarkan dari PT Desang. Yang pertama itu dari atas, dari kepala, bagian belakang, di blow turun leher sampai ke tulang ekor. Kita seperti menarik garis lurus. Jadi tarik garis lurus sampai ke tulang ekor. Yang kedua dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Itu yang diajarkan. Jadi kita ikutin pedoman dari PT Desang, cara blow-nya begitu. Iya. Dan ya. Jadi ada 2 cara ya dok ya? Betul. Iya. Baik. Kemudian dari Pak Yuda Setiawan, istri saya skoliosis dan sering nyeri panggul. Kemiringan sudah 65 derajat, apa bisa diobati, dok? Nah, kalau untuk skoliosisnya sulit ya, tapi untuk mengobati nyerinya dengan terapi meridian itu sangat terbantu ya. Jadi nanti sering blow ya di meridian, skoliosisnya itu rasa nyerinya berangsur-angsur hilang. Jadi untuk skoliosisnya perlu ke dokter ortopedi ya, jadi ke dokter tulang untuk dilakukan rehabilitasi tulangnya. Jadi saran saya tetap ke dokter tulang ya, ke dokter ortoped ya. Baik dok, ini yang pertanyaan di chatting sudah selesai. Lalu yang raise hand ya, Pak Peter Hadi, silakan Pak Peter. Ya malam Pak Yona. Oke malam dok. Sebentar saya nyalakan. Ya, kan agak gelap ya di saya. Dok ini rekan saya itu ada yang kakinya keplecok ya. Jadi oleh dokter di sana itu justru disarankan pakai plastik dimasukkan es dikompres begitu. Nah sedangkan teman saya kan punya ITERA ya. Nah ITERA kan mengeluarkan gelombang hawa panas, hangat cenderung panas dan mengeluarkan terahertz. Nah, penjelasannya seperti apa dok? Mengingat dari terahertz kan cukup panas ya dan es yang disarankan oleh dokter tersebut kan dingin gitu ya dok. Nah, apakah ini sesuai untuk kasus kaki keplecok itu atau bagaimana dok? Di mata kakinya ini? Untuk kaki terplecok itu tidak perlu memakai volume 3 ya, tidak perlu. Jadi saya selalu saya tekankan berulang kali, itu yang penting gelombangnya. Gelombangnya nanti akan memperbaiki. Ya, sama persis dengan kasus-kasus alergi. Kasus alergi tidak boleh di-blow dengan volume 3. Kalau di-blow dengan volume 3 makin gatel, makin panas gitu. Malah nggak bisa tidur pasiennya. Jadi beberapa kasus dari member yang japri ke saya, mereka mengatakan bahwa mereka blow dengan volume 3.
Jadi volume 3 makin parah kasusnya, bukan alerginya makin baik, makin gatal. Jadi akhirnya nggak kuat lagi ya. Nah mereka nyerah, udah nggak mau blow lagi. Nah saya katakan itu cukup volume 1 aja. Supaya apa? Kita nggak memerlukan panasnya untuk kasus-kasus seperti itu. Kita cukup menggunakan gelombang terakhirnya itu untuk memperbaiki kakinya yang keplecok itu atau yang sejenis alergi tersebut. Jadi mesti dibedakan ya antara volume 3, nah itu untuk kasus-kasus seperti stroke, nah itu perlu kita lakukan dengan volume 3 karena orang datang kondisinya udah loyo, sakitnya udah bertahun-tahun, pasti yin-nya sangat rendah ya. Jadi energi tubuh sangat rendah. Jadi kita memang perlu untuk lakukan blow di meridian supaya untuk menaikkan chi-nya itu. Ya. Nah dok, untuk kasus kaki keplecok nomor 1 sedangkan nomor 2 bedanya hanya di angin saja atau juga di jumlah daripada frekuensi terahertz yang dipancarkan dok antara nomor 1 dan 2? Ya kurang lebih sama lah ya. Jadi kita pakai volume 1 aja kalau untuk itu lebih efektif gitu. Jadi untuk kaki keplecok itu nggak masalah, bisa langsung di blow begitu ya dok ya? Meskipun ya, boleh. Meskipun di sana disarankan harus dikompres gitu pakai air es ya dok. Memang ada beberapa kasus di kedokteran medik olahraga, mereka menggunakan RS gitu. Jadi memang seperti kasus keplecok itu memang tidak perlu kita pakai volume panas Pak. Jadi cukup volume 1 untuk gelombang terahertznya itu aja. Ya, tapi aman ya dok ya, maksudnya boleh langsung digunakan ya, tidak perlu ada jeda dulu atau boleh. Ya, baik dok. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Peter. Berikutnya Pak Martin Lalai. Pertanyaannya yang tadi di chat atau sama atau beda Pak Martin? Tadi di chat Pak Martin sudah sempat tanya ya. Ini raise hand, pertanyaan yang baru atau sama Pak Martin? Sudah ditanya tadi, sudah. Oh, Terima kasih. sudah yang tadi ya, baik. Jawab itu. Yang lain kita kasih kesempatan. Ya, silakan yang lain. Silakan bisa raise hand langsung bicara, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya mungkin mau memberikan sedikit tips ya. Kasus-kasus COVID saat ini lagi merebak lagi, makin tinggi lagi. Jadi saya harapkan yang sudah punya alat Aithera Care, pulang ke rumah kalau terapi orang atau prospek, sebaiknya setelah mandi, blow daerah meridian, limfatik, kemudian blow tenggorokan, hidung, mulutnya. Ya, kita buka mulut. Kenapa penting sekali? Karena kita supaya yang baru masuk itu nggak sampai masuk ke dalam paru-paru. Virusnya itu bisa mati. Saya pernah mendapatkan pasien COVID. Jadi pasien COVID, dia kondisinya saat dia sudah ada berumur. Nah, dia satu-satu yang saya rawat karena yang semuanya masih muda. Saya lakukan terapi dengan alat Aithera ini. Ternyata 1 minggu setelah terapi, dilakukan tes PCR diam-diam sama keluarganya, hasilnya negatif, Pak. Jadi ini saya lihat sangat bagus alat ini. Jadi hasilnya udah negatif, sedangkan yang di rumah itu semuanya masih positif. Jadi sangat bagus kalau kita udah punya alat Aithera Care, apalagi kasus COVID lagi meningkat, sebaiknya kita juga jaga diri kita dengan alat Aithera Care tersebut. Iya. Jadi meridian, limpatik, hidung, mulut, tenggorokan ya? Iya, blow aja daerah muka lah, ya. Jadi aman kita. Iya, dok. Dengan alat Aithera Care juga beberapa kasus pasien saya juga saturasi oksigennya meningkat itu. Dari 87 naik lagi terus sampai 90 lebih, 94, 95. Iya, ya. Baik, ini ada pertanyaan raise hand dari Bu Retno Susilawati. Silakan Bu Retno. Selamat malam Pak Yona dan Dr. Ferdianto. Saya ingin bertanya tentang kasus pasien yang sakit ginjal dengan sudah
beberapa kali di dialise DHD, itu daerah mana yang bisa di-blow? Apakah daerah ginjalnya atau bagaimana? Biasanya saya blow air dulu, saya blow meridian, 2 jari kiri kanan. Kemudian saya blow di daerah titik, saya tambahkan di daerah titik Mingmen, sama di daerah Mingmen itu di tengah-tengah punggung. Gitu. Nah, itu sorry tadi kurang dengar. Di daerah mana, Pak? Meridian terus? Tengah-tengah punggung. Ya, tengah-tengah punggung. Terus ya, sama saya tambahkan lagi titik yang untuk daerah ginjal. Daerah ginjal itu belakangnya kiri kanan. Oh iya, kiri kanan ya. Ya. Nah, terus ya, terima kasih Dok. Terus yang kedua, terahersi ini apakah bisa memacu pembentukan stem cell? Stem Jelas, cell-nya Bu. jelas ya. Alat ini dengan meridian itu kan tempat pembentukan banyak stem cell di dalam tubuh kita dari tulang belakang kan, meridian. Oh iya betul. Dia bisa membangkitkan stem cell yang tidur. Dia juga bisa buat stem cell yang ada menjadi makin sehat. Dan dia juga bisa identifikasi sel mana yang tidak bagus, dia eliminasi atau dia ganti dengan yang baru. Baik. Jadi kalau demikian itu otomatis sudah merupakan suatu antioksidan ya? Atau perlu masih ditambah, perlu minum-minum preparat antioksidan lain? Berbeda lagi ya kalau dibilang itu antioksidannya, itu bukan antioksidannya. Jelas itu maksud Ibu yang antioksidan atau bukan itu pertanyaan itu mungkin beda ya Bu ya. Oh, beda. Jadi sel antioksidan, stem cell ya stem cell gitu. Jadi stem cell itu ya stem cell gitu. Oh iya, bukan antioksidan. Betul. Nah, soalnya kalau antioksidan itu kan yang untuk penderita kanker itu, kalau dengan ITERA ini penderita kanker itu berarti dia bekerja di apanya kalau untuk penderita kanker? Kalau untuk penderita kanker, alat ini kan bisa mengeliminasi sel-sel yang bermutasi atau sel-sel kankernya. Jadi memang prinsip itu mengeliminasi sel-sel yang rusak, sel-sel mutasi, dan menggantikan sel-sel yang sehat kembali. Oh begitu, ya. Ya, jadi makin sering kita blow, hasilnya makin bagus. Saya ada satu pasien kanker payudara ya, itu stadium 4 itu. Dia laporan ke saya, mungkin ada di sini, dia sering ikut Zoom. Kanker stadium 4, dia udah suntik morfin. Nah, beruntung dia dikenalkan alat ITERA Care ini, dia rajin blow, dia lakukan blow sendiri. Di meridian belakangnya itu suaminya yang bantu blow. Nah, kalau meridian kan dia blow sendiri. Hasilnya setelah seminggu ya, kurang lebih ya, dia mulai pelan-pelan tidak tergantung dengan suntik morfin lagi. Dan hari ini ibunya sangat bergembira, dia penyakitnya tidak sakit seperti yang awal-awal sebelum dia mengenal alat ITERA Care. Berarti sakit tersebut belum sampai terjadi ini ya, belum sampai pecah ya, payudaranya itu, kankernya belum sampai pecah. Jenis kan udah ada yang pecah itu berarti udah mutasi kemana-mana, menyebar. Kalau udah menyebar kemana-mana, dia lihat kasusnya stadium berapa. Kalau stadium 4 udah sampai ke tulang itu terapinya juga makin sulit itu. Jadi blow biasanya saya sarankan untuk kasus-kasus kanker itu blow seluruh badan. Jadi untuk kasus autoimun juga biasanya blow seluruh badan juga. Stroke juga yang member yang tidak mengenal titik akupuntur ya saya sarankan blow aja di mana titik yang mereka yang ada masalah, meridian limfatik itu yang paling penting setelah itu. Jadi alat friendly user, semua orang bisa gunakan. Jangan nanti tanya, saya bukan ahli akupuntur, saya bukan dokter, saya bukan sensei, jadi saya nggak bisa pakai. Salah itu. Jadi semua orang bisa pakai ya.
Baik. Ya, jelas sekali. Terima kasih Dok. Selamat malam. Ya. Ya, baik Bu Retno. Sekarang Bu Leonora Lawair. Silakan Iya. Bu. Ya, selamat malam Pak Yona dan Ya. Dr. Ferdi. Ini saya mau bertanya tentang ulang lagi tentang kanker otak. 14 April kemarin tuh cucu saya operasi kanker otak diangkat 50%. 50% karena kalau diangkat semua katanya takutnya pendarahan. Kemudian setelah April, Mei, Juni, sekarang masuk Juli berarti 3 bulan yang lalu, Dok. Hari ini menurut dokter itu dia harus disinar. Nah, sekarang disinar, saya tadi telepon tanya bagaimana perkembangan sampai detik ini belum sinar karena terlalu banyak orang antri. Tadi malam waktu kita waktu Zoom yang dilakukan oleh Pak Kim kami bersoal jawab tentang bagaimana kalau menggunakan Aithera Care dan lain sebagainya. Pak Kim jelasin bahwa ya kalau memang mesti bicara dengan keluarga, dan saya sudah bicara dengan keluarga. Pertanyaan saya Pak kepada Dr. Ferdi, apakah dengan Aithera Care ini cucu saya tuh bisa disembuhkan? Karena sampai detik ini karena sudah malam begini belum dilayani untuk disinar itu, sampai detik ini belum disinar karena terlalu banyak orang. Saya takutnya nanti mungkin terlalu sampai malam, pasti mereka pulang bisa jam 2 malam. Jadi mungkin abang saya jadi ini suruh pulang aja atau bagaimana, sampai sekarang belum disinar. Jadi apakah dengan Aithera Care itu bisa menyembuhkan cucu saya ini yang kanker otak ini Pak, yang sudah diangkat 50%. Tinggal 50% itu katanya bisa sembuh melalui sinar. Yang dimaksud Ibu sinar itu kemo kan? Ya pokoknya dokter bilang begitu Pak, disinar pakai atau kemo memang daftar antrinya panjang kalau di rumah sakit itu. Jadi sangat panjang pakai kemo itu. Jadi nggak bisa mau hari ini kemo gitu, nggak bisa. Jadi memang daftar panjang itu menunggu. Jadi orang yang sakit kanker itu sekarang sangat banyak. Ya dari mana sakit kanker itu ya? Dari perubahan sel yang akan mutasi sel itu menjadi kanker ya. Nah itu akibat dari sel yang berubah bentuknya. Nah ini bagaimana cara kita menangani ini? Semuanya itu kalau Ibu mau menggunakan alat ini berarti Ibu harus siap dengan resikonya, Bu. Karena saya sendiri tidak tahu alat ini apakah bisa betul-betul menolong keluarga Ibu ya, yang mau terapi. Namun dengan alat ini kita mengetahui bahwa gelombang terakhir ini bisa mengeliminasi sel-sel yang rusak atau sel kanker tersebut dengan sel-sel yang baru ya. Nah, Ibu blow juga tidak boleh lama-lama. Kalau Ibu sudah siap blow meridian limfatik, Ibu blow di daerah kepala, jangan lama-lama, sebentar, dan harus tahu ini dia ada darah tinggi atau tidak. Tidak, 17 tahun Pak, baru usia 17 tahun. Ya. Tidak ada darah tinggi, Ibu boleh blow di kepalanya ya. Jangan. Tapi Ibu juga harus siap healing krisis yang akan dialaminya. Ya, kalau operasinya sudah lama, silakan blow aja nggak apa-apa. Ya. Justru saya rencana kalau memang keluarga sudah bicara dengan keluarga tadi malam dengan kasus bahwa lama sekali harus antri ini, mungkin saya akan bicara lagi dan nanti saya akan arahkan untuk mungkin nanti kita ke tempatnya Dr. Ferdi supaya dokter yang ngajarin kita. Ya, saya ngajarin bisa, tapi kalau untuk saat ini kan saya juga masih di luar kota, masih hidup. Kalau dokter sudah datang, kita kontak. Kalau dokter sudah datang baru kita ke sana. Kantor pas saya lagi di Rosio, saya datang ke kantor, saya mungkin bisa ngajarin Ibu. Iya. Nah, sementara di kantor juga sudah ada dokter lain, Bu.
selain Iya. saya, karena member semakin banyak, kita juga ada penambahan dokter-dokter ya. Ada dokter Wijaya, ada dokter Yusak ya, Yusak Lementa. Nah, Ya. itu Ibu juga bisa bertanya ya. Gitu. Iya, ya dok. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Ferdi dan juga Ya, Pak Yon. Terima kasih. Ya, Pak. baik Bu Leonora. Iya Pak. Ya, kemudian baik kita lanjut ya. Kita Ya. kembali ke chatting dari Bu Yunita. Kalau radang sendi di lutut, apakah menggunakan alat ini efektif? Usia pasien 73 tahun, dokter tidak menganjurkan ganti tempurung karena sudah grade 3 dan usia lanjut. Ya, kalau usianya lanjut ya punya risiko tinggi juga untuk melakukan operasi ya. Ya, untuk itu ya blow-lah di daerah meridian, limfatik sama di mana yang sakit, Pak. Jadi silakan blow, tidak masalah. Kalau bisa ditambah nutrisi ya, nutrisi untuk tulangnya. Iya, baik. Itu ya Bu Yunita. Kemudian dari Bu Yulia Francisca, Pak, kalau untuk rambut yang hampir botak, bisa untuk merangsang pertumbuhan rambut baru dan cara blow-nya seperti apa? Karena kebotakan di bagian belakang ubun-ubun. Untuk rambut yang botak sebetulnya bisa asal 100 ya. Saya memang di otak. Memang saya rambutnya sudah jarang, saya tidak jarang blow di kepala. Saya lebih sering di meridian daerah-daerah limfatik gitu. Jadi dari hasil penanganan pasien saya itu rambut yang setiap hari di blow, rambutnya putih itu bisa berubah, bisa tumbuh ya, bisa tumbuh rambut baru yang warnanya hitam. Gitu. Biasanya 3 bulan itu sudah kelihatan pas itu rambut-rambut baru tumbuhnya warna hitam. Pasien saya yang umur 84 tahun itu sekarang warna rambutnya hampir semuanya hitam. Karena saya sudah lakukan terapinya hampir 1 tahun. Jadi memang berubah drastis ya. Tadinya warna rambut nenek ini 84 tahun ini putih semua. Sekarang udah hampir menyeluruh hitam. Oh, jadi generasinya itu benar-benar luar biasa. Gitu. Ya. Dan katanya kalau di blow di rambut itu membuat tidak mudah rontok ya dok ya? Betul, tidak mudah rontok, rambutnya makin kuat. Gitu. Jadi banyak sekarang salon-salon juga mulai beli alat terakhir ini dan menggunakan di salon-salon. Iya. Iya, baik. Itu Bu Yulia Francisca ya. Kemudian kita beralih ke Bu Purnamawati. Untuk pendengaran yang sudah pakai alat bantu dengar, di blow bagian mana? Biasanya kita blow di meridian, 2 jari kiri kanan sama di bagian belakang telinga. Iya. Baik, gitu ya dok ya. Sudah cukup jelas ya Bu Purnamawati ya untuk jawabannya. Kemudian dari Pak DJ, kalau terapi mulut, apakah mulut dibuka baru di blow? Tergantung kasusnya. Blow mulutnya buat apa? Atau mulutnya ada masalah apa gitu. Blow mulut ya boleh buka mulut atau tutup mulut juga nggak ada masalah. Tapi kalau maaf dok, tadi kan dokter bilang yang itu ya dok, maaf. Kalau biar habis COVID. Pasien lain, tadi kan biar nggak kena COVID gitu, kan mulut juga harus dibuka. Apakah harus dibuka gitu dok? Belum mulut itu yang untuk COVID itu biasanya saya juga buka mulutnya sebentar aja. Jadi saya jadi COVID luar biasa kan. Sekarang apalagi kasusnya makin tinggi. Oh iya. Oke, terima kasih dok. Ya, baik. Dari Bu Vivi Veronita. Dok, tanya untuk kanker payudara apa boleh di blow stadiumnya 3B? Nah, kalau untuk kasus kanker payudara saya pernah
pasien ya, pasien dan juga dari member juga ada kanker stadium 3 dan 4. Itu ada yang udah ada luka dan ya, jadi udah terbuka lukanya. Itu harus hati-hati blow-nya ya. Saya pesankan blow-nya itu sebaiknya di pinggirnya, jangan terlalu lama juga ya. Nah itu blow yang penting kena gelombangnya. Volume 1 juga boleh supaya tidak menimbulkan pendarahan. Jadi pasien itu untuk kanker payudara itu mudah terjadi pendarahan lagi. Jadi ada satu kasus dari member, karena dia blow dengan volume 3 dan lama, akhirnya pasien tersebut dilarikan ke rumah sakit. Dia panik, dia telepon saya, dia katakan, alat ini kenapa bisa keluar darah lagi? Kan kankernya harusnya nggak ada apa-apa. Nah, saya bilang speed berapa, ternyata pakai speed 3 dan lama lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, sebaiknya kalau luka yang terbuka, apalagi luka di daerah payudara, cukup pakai gelombang 1, blow-nya di pinggirnya aja, dan itu cukup sebentar aja, 1 menit, 2 menit. Sekebat, lama-lama nanti kalau lukanya udah mulai menutup, baru agak lama. Blow lebih bagus di pinggir-pinggirnya saja. Jadi bukan di lokasinya payudara, kanker payudara, tapi di pinggirnya ya? Ya, sama seperti jantung udah pasang ring ya. Beberapa kasus ya saya juga blow di daerah pinggir jantung supaya tidak tiap tahun pasang. Dan memang hasil mereka bagus. Mereka tidak ada penambahan pasang ring lagi, Pak. Jadi beberapa memang kasus untuk yang ringnya itu juga nggak boleh blow di ringnya itu, di jantungnya itu langsung. Fokus lama lagi, apalagi itu tidak boleh. Jadi harus blow di pinggirnya. Yang penting kena gelombangnya. Ya, baik dok. Baik, kita lanjut ya untuk Bu Yulia Francisca bertanya, berarti Pak setiap blow itu bisa langsung ke titik yang bermasalah atau harus dimulai dengan meridian? Nah, kita lakukan meridian itu tugasnya apa? Tugasnya supaya blow meridian itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan blow meridian itu 2 jari kiri kanan, kita dapat menyelesaikan 50% pekerjaan kita. Jadi memang sangat bagus, sangat bermanfaat. Dan di situ ada 12 organ penting ya. Itu sudah dapat blow dari jadi sudah buka blok dari meridiannya. Jadi memang saya selalu sarankan blow meridian 2 jari kiri kanan sesuai dengan video yang dari perusahaan sudah keluarkan, yang sudah saya keluarkan. Gitu. Ya. Setelah itu titik-titik limfatik. Ya, baik dok. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama lagi. Saya mesti masuk ke kereta. Ya. Kereta api. Ya. Oke, paling ini tinggal 2 pertanyaan lagi ini dok. Oke, siap. Ani, untuk penyakit wasir daerah mana yang harus di blow? Untuk daerah wasir itu biasa blow di meridian juga Pak. Blow meridian 2 jari kiri kanan ya. Yang penting itu wasir itu di blow di daerah tulang ekor. Jadi memang saya lebih fokuskan di tulang ekornya. Tulang ekor itu kan daerah dekat ambeien juga ya. Jadi mempersulit diri gitu loh. Di mana sakit blow di situ. Jadi jangan bingung lagi, tanya sakitnya ini harus blow di mana. Tidak perlu ahli akupuntur jadi ahli akupuntur. Jadi blow di mana yang sakit, silakan hanya petunjuk kita, blow meridian 2 jari kiri kanan dan limfatik. Itu yang utama. Ya, baik. Dari Bu Meli, ada pasien penderita diabetes dan batuk, di terapi malah batuk, darah, dan gula naik. Cek dokter, gula darah 535. Bagaimana cara menerapi? Apa boleh dilanjutkan? Batuknya sudah seminggu, dan sebelum terapi kadar gula 275. Ya. Jadi diabetes malah naik dok setelah di blow. Ya. Kasus diabetes bisa naik. Dari 275 bisa jadi 400 itu tidak heran itu ya. Bisa juga langsung turun juga tidak heran ya. Berarti kan metabolisme tubuhnya yang jelek.
Jadi memang kita tidak bisa melihat langsung patokannya. Ini kalau kadar gula darahnya sekian harus langsung turun, atau dari yang turun langsung jadi naik itu langsung buruk, itu tidak. Jadi kita harus berprinsip bahwa dengan terapi meridian itu secara berulang setiap hari baru bisa mendapatkan hasil yang nyata. Ya, memang tidak mudah ya langsung turun kadar gula darahnya, tapi dengan cara terapi air dan terapi meridian tersebut biasanya sudah akan menurunkan kadar gula darahnya, ya. Ya. Baik. Jadi nggak masalah, lanjut aja terapinya walaupun ada batuk darah, itu nggak ada masalah. Berarti kemungkinan juga dia ada masalah di lambung, ada masalah di masalahnya di metabolismenya yang kurang baik, ya, sehingga gula darahnya langsung naik. Ya, baik dok. Yang terakhir ya ini, tinggal satu yang terakhir sebelum kita tutup, Pak Hendri. Selamat malam dok, saudara saya mengalami kecelakaan tabrak mobil 1 tahun lalu, sempat koma 3 bulan. Dari pemeriksaan terakhir ada spot bekas pendarahan di otak, yang mana terkait dengan gangguan motorik kaki kanan dan tangan kanan. Saat ini jari tangan kanan selalu menggenggam, kaki kanan kaku. Mohon arahan. Kalau kasus-kasus begitu ya biasanya kemungkinan ada sumbatan yang masih belum terbuka. Jadi memang perlu waktu dan kesabaran ya Pak ya. Jadi untuk kasus itu tetap terapi seperti yang sudah diajarkan. Iya, itu berarti di bagian otaknya yang ada pendarahan di blow juga, dok? Kalau sudah setahun ya nggak ada masalah. Kita boleh blow. Tapi kalau itu apalagi baru 1 minggu itu tidak boleh. Iya. Jadi hati-hati juga. Kalau udah setahun nggak masalah. Iya. Baik dok, semua pertanyaan sudah dijawab. Kita akan akhiri ya. Dr. Fedianto juga akan pulang nih ya ke Jakarta ya dok ya, naik kereta ya. Selamat jalan ya dok. Ya, terima kasih. Dengan selamat. Oleh-olehnya dok. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita akan akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa di hari Jumat mendatang. Baik, terima kasih Dr. Fedianto.